Oke, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi. Kita lanjut belajar bersama. Kita sudah kemarin menyelesaikan program ini, teman-teman. Program ini yang dimana program ini kita gunakan untuk menghandle error. Karena kita buat aturan di sini. Pertama kita di sini punya fungsi box print yang di dalamnya ada simbol, ada parameter simbol, width dan juga height. Nah, di sini kita punya aturan jika ukuran simbol tidak sama dengan 1, ya. Jika panjang daripada simbol, panjang karakter daripada simbol tidak sama dengan 1, dia akan memunculkan error handling di sini dengan tulisan simbol harus satu string, satu karakter, teman-teman. Dan di aturan kedua, jika si width sama dengan kurang dari sama dengan 2, dia akan ada tulisan begini. Jadi dia bilang width must be greater than 2. Dan jika height kurang dari sama dengan 2 juga, dia akan munculkan tulisan ini juga, teman-teman. Dari sini kita cetak, kita akan mencetak kotak. Ini dia ada ini tulisan print, kita simbol kali width. Jadi kita akan dikali nanti, dan ini seperti itu, teman-teman. Jadi ini dia box print contohnya. Dia akan print pertama ini box print, dia akan panggil ini, dia akan print ini, teman-teman. Nah, di sini kita punya contoh error ini. Contoh error pertama adalah ini, dimana si width-nya itu sama dengan 1, itu 1. Jadi dia memenuhi error ini nih. Width-nya jika kurang dari sama dengan 2, dia akan muncul tulisan ini. Harus lebih dari 2. Makanya di sini dia punya tulisan seperti itu. Oke, kita akan masuk ke sini assertions. An assertion is a sanity check to make sure your code isn't doing something obviously wrong. If we perform the sanity check with assert statement, if the sanity check fails, the code rises an certain error exception. Oke, kita coba pakai terminal katanya tuh. Oke, sorry. Oke, kita close semua. Oke, mana lagi? Kita buka ini, kita seperti ini. Di sini kita punya ini.
sorry teman-teman. Kita ganti profilnya dulu. Oke teman-teman, ini ada penjelasan sini. Dia bilang the asset statement di sini mengassert the first item di umur should be less, harus kurang dari atau sama dengan the last one. Oh, sorry. Reverse. Oke.
Oke, kita ketemu error sini teman. Ini sesuai dengan tujuan kita. Jadi di sini kan kita buat aturan ini teman. Jika edge teman-teman, kita sensor kita cek suhu berapa nih, 52 suhu 52 nih, suhu 52 tapi si RPM nya tidak nyala. Oke. Oh, ternyata teman, kalau si dia tidak sama dengan exception teman-teman. Kalau di assertion ini, kode kita tidak boleh dihandle oleh assert statement dan oleh pakai try and escape. Jadi kalau ada error dia memang harus crash teman-teman. Oke. Dan dengan begini kita bisa mengetahui bugnya dengan sangat cepat. Oke, assertion is for programmer error, not user's errors. Assertion should fail only while the program is under development. Oke. Jadi assertion ini membuat kita ketika dalam pengembangan itu kita bisa ketemu errornya teman-teman. Oke, dan user tidak boleh lihat error. Oke, kita masuk logging lagi teman-teman. Logging is a great way to understand what's happening in your program and in what order is happening. Okay. Oke, kita coba exit. Oh, sorry. Kita buka editor kita, teman-teman. Kita coba ini. Oh, ini factorial logs. Ini cara untuk kita logging. Kita coba buat program factorial ini. Oke, kita coba ngoding teman-teman.
import logging, import logging basic, config level sama dengan level logging, debug format, ASC time, lalu ini level name, lalu kita logging lagi, debug, start of program. Kita buat fungsi namanya factorial. Logging debug, start of factorial, str n oke, total untuk i di dalam range n+1 total total is str oke. Minimal itu kan 9 juta. Ini 3 kali katakanlah 100 motor. Per motor. 100 motor 300.000. Oh iya. Satu bulan bisa 8 juta. Bisa. Kalau motor.
Oke teman-teman, kita sudah selesai. Jadi kita di sini kita menggunakan logging debug, fungsi logging debug untuk memprint log informasi ini, dan logging debug mana ini sini logging debug. Fungsi dari debug ini untuk memanggil basic config ini untuk memanggil basic config yang dimana akan memprint informasi di dalam bentuk format spesifik yang kita panggil, teman-teman. Ini dia. Dan pesan yang kita paste atau kita paste ke debug ini, kita punya print factorial. Dan di sini print factorial 5 ini kita memanggil si ini nih. Coba kita print, teman-teman. Ayo coba kita running. Kita coba running. Nama program kita adalah kita masuk ke folder kita cd learn Python Python 3 factorial. Oh sorry, kita ada tipe actorial log .p. Oke, kita ada error, teman-teman. Kita lihat apa errornya di sini. Line 2 ini nih. Kita lihat coba. Errornya string. Oke, di line 2. Oke. Oh, ya. Oh, kita belum tutup ini kayaknya, teman. Oke. Kita lupa. Oh, sorry. Kita lupa tutup ya, dan juga stringnya, tutup stringnya kita lupa. Kita coba lihat sini. Itu message string tutup, kita lupa tutup. Oke, kita running ulang. Python 3 factorial log.py. Oke, kita punya error di sini, punya output. Ini dia, teman-teman. Tapi kok beda output kita, teman-teman. Coba kita lihat. Oke. Bayangkan sahabat Nona, kan bayarnya di siapa kan gitu. Tinggal nunggu pagi tuh. Oke. Bukan milik pribadi. Dari orang sawah itu tuh satu orang dia punya lahan itu. Baru dong buat satu kelompok, makanya dong buat baru. Soalnya mungkin dia kelompok tani punya lahan itu. Oke, kita lihat kita ada perbedaan
output di sini teman-teman. Kita lihat, ini kesempatan kita untuk debug yang real. Ini kita punya kesalahan sini. Jadi mari kita lihat apa kesalahannya. Pertama kita di sini punya import modul logging. Lalu kita panggil ini logging basic config level logging, level sama dengan logging debug, format sama dengan ASC. Oke, kita tahu masalah. Ini ada kesalahan ini harus ada penutup sini ASC. Oke, start program logging debug. Oke, saya ini sudah aman teman. Oke, kita coba running lagi. Python 3 Factorial log. Seharusnya oke, kita sudah benar kan. Tadi kita lupa pembuka kurung. Oke, seharusnya si program kita dimultiply teman-teman, tapi ini dia tidak multiply, makanya dia ada error nih, muncul debugnya. Start of factorial 5. I sama dengan 0. Total is 0. I is 0, 1, total is. Jadi ini ada errornya teman. Makanya dia tersimpan sini. Oke. Fungsi faktorial ini nih, yang kita punya sini mengembalikan 0 sebagai faktorial daripada 5. Jadi mana tidak benar. For loop should harus multiplying the value in total by the number. The number dari 0 ke 5. Multiplying teman-teman. Karena di sini kita punya ini. Total sama dengan dikalikan ini. Jadi oke. Jadi kalau misalnya 5, berarti di sini 5 tambah 1. Lalu dikali I sini. Oke, ini yang benarnya teman-teman. Jadi program kita kita mulai dari 5 teman-teman. 5 start faktorial 5. Mulai total pertamanya 1, lalu total ini berubah jadi 2 karena ada ini nih. Is to 1 mulai dari 1 and oh iya, dia berubah jadi 2 lagi
lalu sampai n tambah 2. N ini dari mana nih? Oh ya, dari sini. Oke, kita coba tanya si AI teman-teman supaya kita paham, supaya kita tidak kita coba minta tolong si AI untuk jelaskan begitu. Di sini kita kita pakai Gemini juga tidak apa-apa tuh. Oke. Range ini akan menghasilkan urutan dari 1 sampai 5. Oh iya, N untuk 5. Cara kerjanya, iterasi pertama I sama dengan 1. I sama dengan 1 total menjadi 1 kali 1. Iterasi kedua, lalu I berubah jadi 2. I berubah jadi 2, totalnya 1 kali 2, 2. Lalu I ketiga 3. Oke. Dimulai dari 0. Oke. Iya, range ini kan harus ada mulainya teman-teman. Kalau kita tidak ada print, kita tidak ada start mulai dari sampai dengan, tapi tidak termasuk itu, dia akan menganggap mulai dari 0 teman-teman. Iya, argumen start. Oke.
Oke teman-teman, itu perbedaannya. Oke teman-teman, thank you. Kita akan belajar nanti lagi tentang log files di sini, teman-teman. Kita nanti akan belajar tentang log files ini. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu.